Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Artisya, NPM 17640236. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, program studi Teknik Sipil. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengairan pasang surut dengan dosen pengajar Adi Surya STMT NIDN 11260580001. Lahan pasang surut mempunyai sifat yang spesifik, diantaranya macam tipologi, jenis tanah, dan tipe genangan yang berbeda. Spesifikasi tersebut mengandung makna bahwa potensinya sebagai lahan pertanian tentu akan berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tingkat kesesuaiannya berdasarkan faktor pembatas yang ada bagi sistem usaha pertanian yang akan dikembangkan. Lahan pasang surut terletak di daerah datar, luapan dan genangan air secara periodik merupakan ciri khas yang dimilikinya. Sesuai karakteristik dan potensinya, serta dikaitkan dengan kesiapan teknologinya, lahan pasang surut sangat potensial untuk dijadikan lahan pertanian, walaupun masih banyak kendala dan permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Lahan pasang surut terbagi menjadi dua zona, yaitu 1. Zona pasang surut payau atau salin, dan 2. Zona pasang surut air tawar. Kedua zona tersebut mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, sehingga dalam upaya pemanfaatannya perlu dihubungkan antara aspek lahan atau tipologi lahan dengan aspek air atau tipe luapan yang mengandung ciri-ciri yang lebih khas. Tipologi lahan yang terdapat pada zona pasang surut air payau yaitu tipologi lahan salin dan berada dekat dengan pantai. Lahan tersebut pada umumnya telah dimanfaatkan oleh petani untuk usaha tani padi. Juga telah banyak yang mengkombinasikan padi di tabukan dan tanaman kelapa sawit di surjan atau tukungan. Tipologi lahan yang terdapat pada zona pasang surut air tawar lebih banyak dibanding dengan yang terdapat pada zona air payau atau salin. Pengelompokan tipologi lahan pada zona air tawar berdasarkan pada kedalaman bahan sulfidik, tingkat oksidasi pirit, dan ketebalan gambut. Selain tipologi lahan, tipe luapan air mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian wilayah untuk usaha pertanian. Berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu tipe luapan A, tipe luapan B, tipe luapan C, dan tipe luapan D. Para petani sejak awal telah membangun saluran-saluran air yang dalam bahasa Banjar disebut sebagai handil. Handil biasanya dibuat dengan cara membuat saluran kecil untuk mengalirkan air dari sungai-sungai besar masuk hingga sejauh 2-3 km dari pinggir sungai. Saluran-saluran tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembuangan kelebihan air yang masam serta memasukkan kembali air segar ke lahan pertanian. Upaya tersebut terlihat telah memberikan hasil yang baik, walaupun belum optimal. Dalam perkembangan selanjutnya, dibangun berbagai sistem jaringan tata air oleh pemerintah yang dikenal dengan sistem kanalisasi atau anjir. Sistem ini dikenal sebagai sistem garpu untuk wilayah Kalimantan dan sistem sisir untuk wilayah Sumatera. Sistem jaringan tata air tersebut umumnya terdiri atas saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter yang diharapkan dapat difungsikan untuk mengairi lahan sawah, untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman dan untuk memperbaiki kualitas lahan, seperti mengurangi kemasaman tanah dan mencuci unsur atau senyawa yang bersifat meracun bagi tanaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.